Halo pemirsa, program Meet the VVIP kembali hadir menyapa Anda bersama saya Gesmi Sitanggang. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu Profesor Amani Lubis. Halo, selamat siang Prof. Amani, apa kabar Prof? Selamat siang, terima kasih, saya baik, Alhamdulillah. Ya, Prof, ini kan sebelum kita masuk ke dalam diskusi kita hari ini kan karena masih dalam suasana Lebaran, saya ingin mengucapkan selamat hari Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, Prof dan keluarga. Terima kasih, minal aidin wal faizin juga, semoga sehat selalu dan amalan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, Prof, ini kan masih tadi suasana Lebaran. Boleh sedikit diceritakan, Prof, bagaimana sih pengalamannya dalam Lebaran di tahun ini? Karena ini tahun kedua ya menjalankan Lebaran di tengah pandemi. Iya, betul. Tapi kita dalam kondisi apapun kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua masih sehat walafiat dan sudah melaksanakan puasa 30 hari, lalu kita merayakan Idul Fitri. Idul Fitri ini walaupun bagi dalam keadaan apapun kita harus berbahagia karena adalah hari Lebaran, hari raya bagi umat Islam. Nah, di masa pandemi tentu kita melaksanakannya dengan protokol kesehatan yang ketat dan patuh pada apa yang diimbau oleh pemerintah. Kami tentu melaksanakan sholat Idul Fitri tahun lalu dan juga tahun ini di rumah. Saya di rumah beserta keluarga, ya ada keluarga, ponakan, adik gitu hadir, orang tua juga. Itu terbatas kita sholat di lapangan atau di halaman sehingga tidak di dalam ruangan. Lalu setelah itu ya bersalam-salaman, saling mendoakan agar sehat dan juga bahagia semua. Kemudian ya kita cicipi masakan khas Lebaran, ketupat dan juga sayur pepaya, semur, rendang dan yang khas Sumatera juga lemang dari ketan ya itu kita juga nikmati. Tapi ya tetap harus menjaga protokol kesehatan. Tamu-tamu sangat terbatas, tidak ada kunjungan ya seperti 2 tahun lalu itu tidak ada. Jadi sangat terbatas, apalagi memang tidak ada kegiatan mudik, berarti semuanya berada di tempat masing-masing, di tengah keluarga masing-masing. Dan kali ini pandemi dibarengi juga dengan selain adanya hari raya juga sekolah-sekolah mulai mempersiapkan diri untuk ujian. SD juga sehari ini sudah mulai ujian dan kalau di dunia pendidikan memang transformasinya drastis ya dari SD, SMP, SMA atau ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah itu juga menggunakan daring dalam pembelajaran, termasuk perkuliahan. Kami kampus tidak ada yang datang ya, semuanya kecuali yang berkepentingan, yang ingin menyelesaikan studi di laboratorium, penelitiannya, ketemu dosen itu terbatas sekali. Tetapi kelas-kelas umumnya secara daring dilaksanakan dengan berbagai platform. Ini sudah menjadi kenormalan baru bahwa di dunia pendidikan kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh dan akhirnya saya lihat bahwa mahasiswa juga sudah beradaptasi. Dosen-dosen pun juga yang tadinya tidak menggunakan e-learning sekarang sudah menggunakan e-learning, sudah membuat modul secara elektronik juga dan kami di kampus juga memfasilitasi IT yang mendukung untuk pembelajaran lewat internet. Panjang sekali ini Prof. Amani menjelaskannya. Memang kalau esensi dari Lebaran sendiri memang tidak akan hilang ya Prof. Karena sekarang juga sepertinya masyarakat sudah mulai terbiasa. Yang terpenting itu memang prokes yang ketat. Dan kalau tadi berbicara tentang pendidikan tadi, Prof. Amani mengatakan bahwa sekarang murid-murid juga dosen-dosen sudah mulai terbiasa dengan new normal saat ini ya Prof. Namun sekarang itu lagi ada namanya pandemi fatigue. Nah mungkin ini dirasakan
dirasakan juga oleh khususnya mahasiswa-mahasiswa yang sudah mulai jenuh ya Prof untuk kuliah daring. Nah ini bagaimana Prof untuk mengatasi pandemi fatigue ini sendiri? Ya, jadi yang merasakan jenuh dengan situasi yang ada berarti belum menerima secara psikologi bahwa mereka berada dalam masa pandemi yang kita tidak bisa kembali lagi ke masa sebelum pandemi. Maka angan-angan mereka itu akan kembali ke kampus, ada suasana ketemu muka langsung dengan dosen, dengan mahasiswa, rekan-rekannya ya, teman-temannya mahasiswa. Ini semua masih jadi bayangan angan-angan yang indah. Nah, menurut saya kita sekarang memang waktunya untuk beralih. Kita mencontoh pada misalnya kampus yang sudah melaksanakan pendidikan jarak jauh itu secara rutin. Nah, kita berusaha juga untuk melaksanakannya di masa pandemi ini. Mereka itu masih membayangkan kalau belajar harus ketemu muka dengan dosennya langsung, bertanya harus langsung. Sehingga dulu itu penggunaan mata sebagai alat untuk komunikasi itu sangat kuat dan fisik tubuh ya secara umum. Tapi sekarang yang diperlukan adalah pendengaran, karena kita melihat bahwa melalui platform yang ada untuk belajar, pendengaran itu sangat penting. Kalau yang tidak bisa melatih pendengarannya untuk memperoleh ilmu dan memahami, bisa mengkritisi apa yang disampaikan, ini nanti dianya akan susah, akan sulit dan selalu berangan-angan kembali kepada kelas yang konvensional. Nah, untuk itu dari secara cara kita belajar dan menyerap ilmu itu juga harus berubah. Kita harus percaya bahwa cara yang dulu itu masih ada cara lain alternatif yang lebih baik sesuai dengan zaman, yakni kita belajar lewat daring. Ilmu-ilmu sosial umumnya kita bisa lewat daring. Kalau ilmu-ilmu eksakta memang perlu laboratorium, perlu bimbingan khusus, itu yang memang agak sulit ya. Mereka lah yang merindukan suasana di laboratorium. Tapi kalau bidang sosial, kemampuan bahasa, seni, saya kira bisa dieksplorasi dari diri sendiri dengan menumbuhkan etos belajar yang menarik, yang sesuai dengan dirinya juga.